Saya Ani Wirianti, mahasiswa dari Universitas Terbuka, nomor induk mahasiswa 856710552, akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN pada Pokok Bahasan Keberagaman Karakteristik Individu di Sekolah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT, kelas 2A SD Karya Dharma Bakti 2 Palembang. Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini sama seperti karya ilmiah pada umumnya yang memuat pendahuluan, kajian pustaka, pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran tindak lanjut. Selanjutnya, di dalam abstrak memuat tentang latar belakang penelitian perbaikan, tujuan pelaksanaan penelitian perbaikan, hasil, dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, memuat latar belakang yang terdiri dari identifikasi masalah, analisis masalah, alternatif dan pemecahan masalah. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, dan yang terakhir manfaat penelitian perbaikan pembelajaran. Latar belakang penelitian ini adalah PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan moral, pada akhirnya menuju pada pengembangan watak atau karakter siswa dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran PKN di kelas pada penerapannya tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Terdapat hambatan yang dialami oleh pendidik maupun peserta didik. Berdasarkan observasi di kelas, masih terlihat siswa yang mengobrol dengan siswa lain saat guru menjelaskan materi pelajaran. Masih ada siswa yang belum terlibat aktif dalam pembelajaran seperti tidak bisa menjawab atau menanggapi pertanyaan dari guru. Pada tes yang dilaksanakan pada tahap prasiklus, pelajaran PKN Pokok Bahasan Keberagaman Karakteristik Individu di Sekolah, didapati bahwa dari 28 siswa hanya 39% siswa yang sudah memenuhi kriteria ketuntasan belajar minimal. Dan 61% belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar minimal. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya antusias dan semangat belajar siswa terhadap mata pelajaran PKN. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran PKN masih sebatas metode ceramah dan hanya terpaku pada buku teks. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKN masih banyak yang di bawah KBM atau ketuntasan belajar minimal. Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang cukup penting untuk dilakukan perbaikan. Seharusnya guru menggunakan media pembelajaran dengan metode yang menyenangkan dan meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Guru belum menerapkan model pembelajaran yang efektif. Kurangnya minat siswa terhadap pelajaran PKN yang mengakibatkan hasil belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alternatif dan prioritas pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKN pada Pokok Bahasan Keberagaman Karakteristik Individu di Sekolah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT kelas 2A SD Karya Dharma Bakti 2 Palembang. Model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen dipilih karena menurut Triatno tahun 2014 pada halaman 132 mengungkapkan bahwa TGT dapat digunakan dalam berbagai macam pelajaran, dari ilmu-ilmu eksak, ilmu sosial maupun bahasa, dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen atau TGT dapat meningkatkan hasil belajar PKN pada pokok bahasan keberagaman karakteristik individu di sekolah kelas 2A SD Karya Dharma Bakti 2 Palembang. Berikutnya adalah
mengenai tujuan penelitian perbaikan pembelajaran, di mana dalam tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar pada mata pelajaran PKN kelas 2A SD Karya Dharma Bakti 2 Palembang tentang keberagaman karakteristik individu di sekolah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen. Adapun manfaat penelitian perbaikan pembelajaran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman teoritis tentang penerapan Teams Game Turnamen, memperkaya keilmuan pembelajaran Teams Game Turnamen dalam pembelajaran PKN. Kegunaan praktisnya bagi siswa membantu meningkatkan motivasi dan hasil belajar khususnya pada mata pelajaran PKN. Sedangkan bagi guru, dengan menggunakan metode yang baru dan berbeda dari biasanya, dapat meningkatkan hasil belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung, memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai TGT, serta menumbuhkan motivasi untuk menggali, menerapkan, dan mengembangkan model pembelajaran pada mata pelajaran PKN. Bagi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan membantu memotivasi guru agar berinovasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Kajian pustaka dalam penelitian ini memuat teori-teori tentang pembelajaran PKN, model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen, dan hasil belajar. Pada bagian pembelajaran PKN, teori yang dibahas mengenai pengertian, karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup PKN di SD. Untuk model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen, teori-teori yang dibahas mengenai pengertiannya, langkah-langkah, kelebihan maupun kelemahan dari model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen. Bagian hasil belajar memuat teori tentang pengertian hasil belajar dan indikator dari hasil belajar tersebut. Pada bagian 3, pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran memuat subjek, tempat, waktu penelitian, dan pihak yang membantu, desain prosedur perbaikan pembelajaran, dan teknik analisis data. Pada penelitian prasiklus, subjek penelitian ini adalah siswa kelas 2A SD Karya Dharma Bakti 2 dengan jumlah 28 siswa terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sedangkan pada pelaksanaan simulasi siklus 1 dan 2 dilakukan tanpa siswa karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Tempat pelaksanaan simulasi siklus 1 dan 2 di SD Karya Dharma Bakti 2 Palembang, Jalan Karya Baru nomor 264. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian pada tahap prasiklus dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2020. Untuk simulasi siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 dan simulasi siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2020. Adapun pihak yang membantu dalam penelitian ini adalah Dr. Santi Oktarina, MPD, sebagai dosen pembimbing maupun supervisor. Yang kedua, teman sejawat. Dan yang terakhir, Kepala Sekolah Ibu Marsini, SPD SD, yang memfasilitasi tempat simulasi. Pada desain prosedur perbaikan pembelajaran, kegiatan perbaikan pembelajaran dilaksanakan dalam 2 siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan perencanaan adalah 1. Menyusun RPP dengan model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen. 2. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam model Teams Game Turnamen seperti kartu soal, hadiah, dan lain-lain. Ketiga, menyiapkan soal evaluasi, dan yang terakhir, menyiapkan lembar observasi simulasi. Pada tahap pelaksanaan, dilaksanakan oleh peneliti tanpa siswa karena menyesuaikan kondisi pandemi COVID-19 dan dilakukan berdasarkan RPP dengan model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen. Sedangkan pengamatan dilakukan oleh supervisor
Dr. Santi Oktarina MPD, teman sejawat, dan diri sendiri dengan cara mengamati video simulasi perbaikan pembelajaran. Pada tahap refleksi, dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh supervisor, teman sejawat, dan diri sendiri untuk melihat kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan terdiri dari teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif dilakukan untuk menilai hasil belajar siswa berupa tes formatif pada tahap prasiklus yang diambil sebelum pandemi COVID-19. Sedangkan teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil pengamatan pada simulasi siklus 1 dan 2 yang dilakukan oleh supervisor, teman sejawat, dan penilaian diri sendiri sesuai dengan lembar observasi yang telah ditentukan. Bagian 4, hasil penelitian dan pembahasan. Berisi tentang deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1 dan siklus 2, serta pembahasan hasil penelitian perbaikan pembelajaran simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2. Pada simulasi siklus 1 terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen pada mata pelajaran PKN materi keberagaman karakteristik individu di sekolah berdasarkan agama kelas 2. Kelebihan dari pelaksanaan simulasi siklus 1 adalah kegiatan sudah berurutan mulai dari pembukaan, inti, dan penutup. Materi sudah sesuai dengan usia anak didik. Materi sudah sesuai tema atau mata pelajaran, dan dalam menyampaikan pembelajaran terlihat cukup tenang. Adapun kekurangan dalam pelaksanaan simulasi siklus 1 adalah volume suara yang kurang keras, media yang digunakan kurang menarik minat siswa, kegiatan turnamen belum terlihat dalam video simulasi, kemudian kegiatan evaluasi individu belum terlihat dalam video simulasi, guru belum menampilkan tanggapan mengenai siswa yang salah dalam menjawab pertanyaan, dan kegiatan awal dalam video simulasi durasinya terlalu panjang. Untuk itu, berdasarkan hasil observasi dan refleksi, kekurangan pada simulasi siklus 1 masih perlu diperbaiki pada simulasi siklus berikutnya, sehingga peneliti memutuskan untuk melanjutkan penelitian pada simulasi siklus 2. Pada simulasi siklus kedua, peneliti sudah mempraktikkan model pembelajaran tipe Teams Game Turnamen dengan optimal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penelitian sudah sesuai kriteria yang telah disusun pada lembar observasi simulasi. Maka pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran diputuskan hanya sampai pada siklus 2 saja. Selanjutnya pada bagian 5, simpulan dan saran tindak lanjut. Berdasarkan hasil dari simulasi siklus 1 dan simulasi siklus 2, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa dengan menggunakan langkah-langkah yang sesuai metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen ini. Kedua, saran tindak lanjut. Bagi guru, mempersiapkan pembelajaran dengan menyusun RPP sistematis dan sesuai kebutuhan. Kemudian disarankan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Game Turnamen dalam kegiatan pembelajaran. Bagi peneliti lanjutan, semoga karya ilmiah ini bermanfaat sebagai salah satu referensi penelitian berikutnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyampaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang nonton video ini. Sekian dan terima kasih.